Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bapak Yudi Krisna Wicaksono MIP. Yang saya banggakan seluruh anggota kelas PAI 6B yang berbahagia. Untuk mengawali perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga perkuliahan ini diberi kelancaran dan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama, bertatap maya di rumah masing-masing dengan mengikuti mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Di sini saya selaku moderator dan juga saya selaku anggota kelompok 6 mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan materi yang akan kita bahas mengenai gratifikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama satu Mbak Fariska Nadifatul, yang kedua Mbak Jennifer, yang ketiga Mas Ahmad Syahudin, yang keempat Mbak Putri Alkai Susanto, yang kelima Mbak Diah Nur Azizah, yang keenam Mbak Ardiana Ayu Faradiba, yang ketujuh Mas Rizky Adi Saputra. Materi yang akan kami bahas mengenai gratifikasi. Yang pertama, materi mengenai pengertian gratifikasi akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Silakan Mbak Fariska. Terima kasih atas waktunya Mas Syihab. Pengertian gratifikasi. Black Laws Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau gratification, a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Mbak Fariska. Selanjutnya materi tentang bentuk gratifikasi yang akan disampaikan oleh Mbak Jennifer. Silakan. Bentuk gratifikasi ada dua. Yang pertama gratifikasi positif dan yang kedua gratifikasi negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Artinya pemberian dalam bentuk atau tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Terima kasih materi yang disampaikan oleh Mbak Jennifer. Selanjutnya akan saya sambung mengenai materi selanjutnya yaitu di negara-negara maju. Gratifikasi kepada kalangan birokrat kepada pelaku diberikan sanksi yang cukup berat karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan. Contoh
pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawan menerima uang atau barang dalam bentuk apapun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu, gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat, denda, uang, atau pidana kurungan atau penjara bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua belah pihak, yaitu pemberi dan penerima. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri. Silahkan Mbak Putri. Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Mbak Putri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Diah. Silakan Mbak Diah. Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Mbak Diah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Adiba. Silakan Mbak Adiba. Terima kasih atas waktunya. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan pada KPK sebagaimana diatur dalam pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu A. Ketentuan pada pasal 12B ayat 1 mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Yang kedua B, laporan penerimaan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Yang ketiga C, dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sampai tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Yang keempat, tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-Undang tentang KPK. Terima kasih. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Mbak Adiba. Selanjutnya, ini merupakan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Mas Adi. Silakan, Mas Adi. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja materi terakhir, contoh-contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi antara lain yang pertama, pemberian hadiah atau berupa uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Yang kedua, hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya. Yang ketiga, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri untuk keluarganya secara pribadi dan cuma-cuma. Dan yang keempat, pemberian potongan harga khusus bagi penjabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan. Yang kelima, pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada penjabat atau pegawai negeri. Yang keenam, pemberian hadiah, ulang tahun, atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemberian hadiah atau souvenir kepada penjabat atau pegawai negeri pada saat kunjungan kerja. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Mas Adi.
alhamdulillah materi dari kelompok 6 mengenai gratifikasi telah selesai. Dari teman-teman anggota kelas PAI 6B, bila ada yang ingin bertanya silahkan nanti kalian bisa mencatat dan menanyakan di kolom chat atau di chat WhatsApp yang ada di grup. Silahkan, jangan sungkan-sungkan. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman yang bertugas sebagai kelompok 6 yang telah presentasi hari ini. Memohon maaf bila ada kesalahan maupun kekhilafan, dan saya pribadi bila ada salah dalam perkataan, mohon maaf. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dari saya dan teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.